Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Pembina Madrasah Virtual Al-Kimia, kepada yang terhormat Direktur Madrasah Virtual Al-Kimia Dr. Ahmad Karomi yang selalu saya taati fatwanya, dan pada pemirsa dan muhibbi Madrasah Virtual Al-Kimia, kajian kitab Salalimul Fudola di mana saja berada. Sebelum kita mulai kajian kitab Salalimul Fudola pada hari ini, mari kita terlebih dahulu hadiah Fatihah yang kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan yang kedua pada mu'allif hadal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, dan yang ketiga kepada muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan yang keempat kepada kedua orang tua kita dan anak-anak kita, dan kelima pada ahli kubur muslimin dan muslimat wal hadiniyah wa lama nawabi salafus salihun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim fala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fazuhdu ahsanu mansibin ba'dat tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Wazudu taizuhud iku ahsanu mansibin luweh baguse pangkat atau derajat ba'dat tuqa ing dalem sakwuse takwa. Wa bilan kelawan zuhud yunalu den peroleh opo maqamu arbabil ula derajate piro-piro wong kang anduweni derajat luhur. Qala dawu sapa Al-Ghazali, Imam Ghazali, azudu tai zuhud fid dunya ing dalem dunya iku maqamun panggonan syarifun kang mulya mim maqamatis salihin saking pira-pira maqame wong kang ngambah dalani Allah. Wa yantazimu lan dadi keruntut apa hadal maqamu iki maqam min ilmin saking ilmu halin lan tingkah wa amalin dan amal kasairil maqamati kaya sekarni pira-pira maqam derajat. Li anna abwabal imani krana sak temne pira-pira pintune iman. Kulaya sekabani abwab iku turja'u dan balaaken apa abwab ila akdin maring tekad wa qaulin lan qaul wa amalin lan amal. Wa zaitu ta kang wong kang zuhud iku yang bae sayuda.
opo ayaula yen to tangkenan sapa Zaid fi batinihi ing dalem batine Zaid ala salasi alamat ing atas telu pira-pira alamat. Al ulau tekang pertama iku Allah yafruha ento ora bunga sapa Zahid bi maujudin kelawan perkara kang ana wala yahzunalan ora susah sapa Zahid ala mafqudin ing atase perkara kang ora ana. Bal yang bayi balik sayukjo apa ayakuna yen to ana sapa Zaid iku bididi kelawan suwali min dalika saking mungkun-mungkun Allah yafroha wa utawi Zaid iku ayahzuna iku ayahzana yang to susah sapa Zaid biwujudil mali kelawan wujude bondo wa yafrahalan bunga sapa Zaid di kelawan ora anane mal atau kesepen bondo. Asaniatu taikang nomor lo iku asaniatu tawi alamat kang nomor luku iku ayas tawiya ento podo intau ono sandike Zaid opo sopo dam wong kang nyelo Zaid wama dihulan wong kang ngalem Zaid. Fal awalu moko utai kang awal iku alamatu zuhdi tandai zuhud fil mali ing dalem bondo. Wasani utai kang kaping pindho iku alamatu zuhdi tandai zuhud fil jai ing dalem pangkat. Asali satu utai kang nomor 3 iku ayakuna yento ono iku ayakuna yento ono apa suhu iku ayakuna ya entono apa unsu aring-aringane Zaid on billahi kelawan Allah. Iku ayakuna ya entono apa unsu aring-aringane Zaid iku billahi kelawan Allah. Walhalibu tekan kapra ala qalbi utai kang umume ala qalbi ngatasé atine Zaid iku halawatu ta'ati manisi ta'at intaha ustutuk apa qaulul Ghazali wa qala lan dawu sapa Sufyan bin Uyainah az-zuhdu tawi zuhud iku salah satu ahrufin 3 huruf rupane zaun za wa unana wa dalun lan dal wa zayun taiza iku tarku zinati tinggal pepaes walau taiha iku tarku lawan ninggal hawa nafsu wal dalu taidal iku tarku dunya tinggal dunya jumlah dia kelawan sekabane dunya intaha wis tutup apa qaulu Sufyan bin Uyainah. Qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raaitum tatkalane weruh sira kabeh ar-rajula ing wong lanang kotu tiakan temen-temen den paringi sapa rajul judan ing sifat judid dunya ing dalem dunya wakilata mantiki lan kiti omong faktaribu mongko padha marga sira kabeh minu saking rajul fa innahu mongko sakten rajul iku yulaqanu den wulang sapa rajul al hikmata ing ilmu hikmah rawahu ngriwayataken ing hadis sapa al Baihaqi an Abi Khulatin wa Abu Nu'aim wal Baihaqi an Abi Hurairah qala dawu sapa al Nawawi wa yulaqanul hikmatu qala dawu sapa al yulaqanul hikmata utawi lafat yulaqanul hikmata iku bikofin kelawan qaf musad
musaddadatin kang den tasdid yulaqqa maftuhatin kang den waca fathah. Ayu alamu tegese den ulang sapa wong daqaikal isyarati ing lembute pira-pira isyarat asyafiyati kang marasaken di amrodil qulubi maring pira-pira penyakite ati almaniati kang nyegah an ittiba'il hawa saking anut hawa nafsu. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manis dada ilman walam yastad fid dunya sudan lam yastad minallahi illa budan. Man tasapan wang istadha lamun tambah sapa man apane ilman ilmune walam yastad lan ora tambah sapa man fid dunya ing dalem dunya apane sudan sude lam yazid mengkorat tambah ing man minallahi saking Allah illa budan angin ado. Rawa ngrataken ing hadis sapa Ad-Dailami an alin fa innal ulama maka sak temene ulama iku hakku luwih berhak bizuti klan sifat zuhud fid dunya ing dalem dunya min ghairihim tinimbang liyane ulama. Para muhibbin Madrasah Fitrah Angkiat Kajian Kitab Salim Futola kita meneruskan tentang pembahasan zuhud, zuhud benci dan dunya atau topo dunya. Dalam masalah yang sudah lewat, pengertian daripada zuhud itu mengosongkan hati dari dunia yang berlebihan. Karena apa? Karena yang dibahas tentang zuhud adalah berlebihan tentang masalah dunia. Kalau hanya sekedar mencari untuk hajat, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, makan hanya kebutuhan makan, minum, malbas, pakaian dan tempat tinggal hanya sekedar kebutuhan ada, sudah dianjurkan. Jadi mencari dunia itu yang tidak diperkenankan adalah mencari berlebihan, sehingga sampai melupakan di seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mencari dunia qadrul hajah hanya sekedar kira-kira memenuhi kebutuhan hidup dalam satu hari itu saja, itu hukumnya wajib. Mungkin kita punya keluarga mendapat hanya kebutuhannya satu hari 50 ribu, hanya mencari satu hari 50 ribu, itulah yang wajib. Kalau sampai melihatan sampai apalagi sampai di bank, nah, itu bukan sifat zuhud. Kalau harusnya nggak punya rekening. Ya, jadi zuhud itu bukan penghalang orang untuk menjadi kaya, tidak. Kaya nggak masalah. Tapi yang dibahas hanya az-zuhud itu adalah alaqah hati kita atau hubungan hati kita terhadap dunia. Jadi mengkosongkan hati kita, jangan sampai hati kita itu terbebani atau muhibbun atau senang dengan dunia. Kalau hati kita senang dunia, berarti dunia kita, mal kita, harta kita yang banyak pasti akan membebani kita di hidup di dunia ini makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hati kita sudah ta'alluq, sudah terbebani dengan dunia. Tidak begitu enjoy. Ya, harta kita banyak, kalau hati kita yang dicuri orang. Kepercayaan pada orang sudah hilang karena sesuatu yang nggak ada.
kapan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan zuhud, sifat zuhud itu termasuk salah satu pangkat yang tertinggi setelah takwa ilallah, setelah takwa. Jadi zuhud itu paling utamanya pangkat atau derajat setelah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, ya orang takwa kan takwa yang sudah lewat, intisalu awamirillah wajtinabu nawawi taqwatul am, yang menjauhi takwa. Nah, itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu takwa. Nah, zuhud ini paling utamanya derajat atau pangkat setelah takwa ilallah. Karena apa? Karena orang yang zuhud, karena zuhud adalah sababun mahabbatillah, menjadi penyebab seorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu bisa cinta kepada Allah karena zuhud. Karena hatinya sudah tidak alaqah, tidak kosong dari masalah dunia, sehingga bisa menyebabkan seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa cinta mahabbah ilallah kalau hati kita itu kosong dari hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Bagaimana kita bisa cinta mahabbah ilallah kalau hati kita masih alaqah, masih diselimuti dengan cinta dunia. Misal aja, kalau kita dipanggil oleh Allah, ketika kita dipanggil oleh Allah dalam sholat, Allahu Akbar, hayalah sholat. Disinilah letak kecintaan kita, cinta dunia atau cinta Allah. Sholat atau tidak, mahabbatillah. Itu contoh yang sederhana saja. Maka dari itu zuhud itu termasuk sababun mahabbatillah, termasuk menjadi penyebab seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, izat fid dunya yuhibbuka Allah wa zat fi ma indan nas yuhibbuka an-nas. Kata Rasulullah, izat ya fid dunya, zuhudlah di topo dunia, yuhibbukallah, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita hati kita bersifat zuhud, yakni mengkosongkan hati dari duniawiya, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak senang apa yang ada pada kekuasaan manusia, niscaya manusia itu akan senang pada kita. Dengan arti kalau kita tidak menginginkan sesuatu yang ada pada kekuasaan orang lain, maka orang itu akan cinta kepada kita. Ya. Pasti cinta kepada kita. Wasat fima indan nas yuhibbukan nas. Misal orang lain punya uang, tapi kita tidak mau topok, maka dia akan senang, akan menginginkan. Ya. Kalau kita contohkan adalah derajat pangkat kursi, ya kursi, entah itu kursi pemerintahan, kursi RT sampai dengan presiden. Kalau kita tidak menginginkan, tidak senang dengan kursi presiden, pasti orang yang menginginkan kursi presiden sudah senang dengan kita. Bisa mengundurkan diri atau rival kita akan seumpama kita contohkan satu kursi, ya, lurah dan lurah saingannya ada 2 orang, begitu AB mengundurkan diri, itu kan berarti si asna sekali. Karena apa? Karena apa yang diinginkan oleh si A tidak menginginkan, berarti yuhibbuka an-nas.
Nah, jadi kalau berlaku sujud akan dicintai oleh Allah. Ya. Karena itu tentunya berarti bakal dicintai oleh Allah. Karena bakal dicintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menduduki derajat yang paling tinggi. Kan sudah mahabbah ilallah. Kalau orang dicintai oleh Allah, berarti orang itulah memperoleh pangkat yang paling tinggi wa asraful maqamat dan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi sebisa mungkinlah hati kita bisa zuhud. Kenapa? Ya. Karena seorang zahid, setiap li'anna ababul iman, semua pintu keimanan, keseluruhan pintu keimanan itu pasti kembali pada 3 hal. Satu al-aqdin, i'tiqadnya. Yang kedua ada qaulin, yang kedua wa amalin. Ya. Jadi ababul iman, hubungan itu pasti balik turja'u ila salasa. 3 ini akal, ini kepercayaan, keyakinan, qaulin, ya, perkataan, wa amalin, perbuatan. Maka dari itu iman sendiri kan ikrar bil lisan, ya, wa tasdiqan bil qalb. Jadi ikrar bil lisan, wa tasdiqan bil qalb kan dikatakan iman. Harus mengakui, ikrarkan diri kita. Maksud tasdik membenarkan dengan hati. Lah membenarkan dengan hati itu berarti i'tiqad wa fi'li wa amalin, perbuatan hati. Ya. Ada iman dari 3 itu, maka orang zahid seharusnya baik berpedoman dalam masalah batinnya orang zahid pada 3 alamat. Jadi orang zahid sebaiknya itu menetapi pada 3 alamat ini. Jadi tanda-tanda seorang itu zahid dan tidaknya kalau dia memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama apa? Bagi seorang zahid, orang yang mempunyai sifat zuhud, topo dunyo, hatinya sudah tidak ketergantungan terhadap dunia, itu Allah yafruha bimaujudin. Orang zahid itu tidak gembira, tidak senang dengan adanya harta. Gak bunga. Duit akeh yo padha gak seneng, ya. Wala yasuna ala mafudin. Jadi Allah yafruha, berarti zahid. Gak di duit, kata gak ono harta, yo gak susah, ono harta yo gak menjadi bunga. Di duit yo biasa, gak di duit ya biasa. Di pangkat yo biasa, tadi wong celaka yo biasa. Jadi wa alla yafruha bimaujudin. Jadi gak merasa gembira, gak merasa senang. Nek kapan duduk itu seneng, nek duduk susah. Tidak, perasaan tidak. Jadi hanya sama saja. Baik itu punya pangkat, punya harta, dan tidak itu sama. Jadi la khaufun alaihim walahu yahzanun, sifatnya aulia dan zahid. Sama saja. Bahkan sebaliknya. Bahkan kalau orang zahid itu lebih senang kalau nggak punya uang. Berarti sudah kosong artinya. Kalau orang yang zahid itu lebih senang nggak punya uang. Nggak duduk sumpah tau mas. Tapi duduk sumpah. Sumpah apa? Sumpah kentek no. Kemana indah sarfnya? Itu orang yang zahid. Soro. Jadi akhirnya kita suruh kemana, memberikan kemana itu.
Berarti ada kesibukan. Karena sudah hatinya tidak ada alaqah, tidak ada hubungan dengan dunia, berarti dunianya kalau punya banyak kan pasti tasarruf. Berarti mentasarrufkan harta ke orang lain itu kan menimbulkan kesusahan bagi dia. Susah. Biasanya nek kadek nak wiritan kan udah duwe akeh, digongkon ngekek nokono kan. Nokono akhirnya menambah pekerjaan. Ya yang baik ayakuna zaid bid itu nah untuk duit tambah susah, nah untuk bondo tambah susah, nek untuk bondo tambah seneng. Itulah sifat orang zaid. Yang kedua, ayastawiya indahu dhamuhu wa madihu. Orang yang zaid adalah sama di hadapan menurut pandangan seorang yang zaid itu antara dia dicaci maki dan dipuji itu sama saja, enggak ngefek. Jadi ayastawiya indahu dhamu, sama saja menurut seorang yang zaid antara dicaci maki wa mati dan dipuji itu tidak ngefek, itu sama. Dilokno wong ya wis padha wae, dicaci dipuji orang ya tidak menambah kesenangan diri seorang yang zaid. Itu padha. Kalau kita dicaci maki, itu rasanya gimana? Mensos saja, ya idola kita, kata idola kita yang kita idolakan dicaci maki, kita yang muring, kita yang marah. Ya. Padahal beliau-beliau kan dicaci maki itu sudah mempunyai sifat zaid, tak mereken. Ramuhu ayat istinya dicaci podo dilokno dilem yo gak nampi, tetap itulah orang zaid. Ya, menunjukkan apa? Kalau dicaci orang, seorang yang zahid, orang yang punya sifat zuhud, itu tidak merasa tersinggung dan sebagainya, ini menunjukkan pertama madhif, berarti alam atau zudi fil mal. Ya. Jadi dilokno wong kemlarat kawis gak ngefek. Zuhud, ya zuhud fil mal, harta, menjauhi harta. Yang kedua berarti mati dipuji orang gak ngefek kelas. Pangkat, uang, pintar, alim dan sebagainya gak ngefek. Tidak membekas sama sekali dalam hatinya. Ini adalah orang yang punya sifat zuhud. Sangat diperlukan sekali. Kadang itu orang mengapa Islam bisa berkembang, padahal perjuangan pada waktu itu para sahabat, karena para sahabat sukaya, tapi karena sifat hati zuhud, infaknya begitu melihatan, semua hartanya diperuntukkan untuk Islam. Kalau sekarang ya kita sendirilah ya hubud dunia ya, sudah kerusakan ya. Tandanya hubudnya ya asus saru cinta dunia adalah roksul kuli otiatin, pangkal dan segala kesalahan kita tadi masuk hubud dunia ya keke ini karena hubud dunia itu tadi. Yang ketiga apa? Yang ketiga ayakuna unsuru billah. Yang ketiga, kesenangan orang yang zaid itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan happiness, cintaan itu hanya kepada Allah. Ayakuna unsur aring-aringan, berhalawah, bersenang-senang hanya kepada Allah. Sudah tidak menghiraukan yang sebangsa malia, pangkat yang menghiraukan, yang hanya kepada Allah adalah unsurnya. Ngerasa marem awake itu kalau bisa bersama Allah.
Dengan arti apa? Bukan berarti bersama Allah, itu berarti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala merasa tentram hatinya. Seorang Zaid tandanya adalah ketika ibadah, ketika taat kepada Allah itu merasa senang sekali. Nah, Allah ibadah, taat, baca Quran dan lain sebagainya itu kesenangan orang-orang Zaid. Tidak. Di mana saja dia berada, itu fungsi kesenangannya hanya sama Allah, pada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah bisa merasakan artinya tentang nikmatnya ibadah. Beda dari kita. Kalau kita ini ibadahnya itu belum merasakan kenikmatan. Seperti kemarin, ya, dengan arti kita 1 bulan penuh terlalu lama. Imamnya terlalu lama, sudah kita bangun. Nah, kenapa? Karena belum bisa, artinya belum bisa merasakan kenikmatan. Ya, berarti mahabbah kita kepada Allah hanya seperti itu. Nah, kita contohkan aja lah, kalau kita itu senang seseorang perempuan, itu kalau bersamaan itu berlama-lama nggak terasa. Karena apa? Karena ada rasa mahabbah, cinta banget. Ya, tapi kalau terhadap orang yang kita duduk sebentar aja rasanya neraka. Ya, hanya tergantung cinta kita kepada Allah bisa seberapa. Kalau kita diajak wiridan, diajak baca Al-Quran, munajat kepada Allah, ya itulah kita. Tapi belum bisa merasakan kenikmatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kapan kau melihat seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dia zuhud di dunia, artinya sudah memang menjauh daripada dunia dan sedikit pembicaraannya, sedikit ucapannya, hatinya zuhud, tak akan omong, maka disuruh Rasulullah, maka dekatilah orang yang semacam itu. Karena disitulah sumber ilmu hikmah. Atau dia, karena orang yang semacam itulah ada sumber ilmu hikmah, yaitu orang yang bisa mengetahui penyakit hati. Jadi sud kata tentu omong ya tidak omong, karena dia tahu ya penyakit hati yang bisa mencegah daripada mengikuti hawa nafsu kita. Kenapa? Kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala man jada ilman walam yazdad fid dunya zudan ila buddha. Kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tambah ilmu nih, tapi kok tambah zuhud terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tambah jauh daripada Allah. Kok ilmu nih akeh, kok gak zuhud, kok tambah numpuk dunya nih, berarti lam yastad minallah illa bu'dan, maka dia makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, makin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan supaya hati kita bisa zuhud, ya, ada sifat zuhud sedikit lah, walaupun tidak sebagaimana ungkapan takut dunia masih Allah, ada sedikit sifat zuhud tertancap hati kita, insya Allah kita masih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kitab Salim Fudalah pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.